Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Malam ini kita tidak bahas korupsi atau pejabat klarifikasi. Tapi yang kita bahas soal komedi yang dilaporin ke polisi. Ngomong-ngomong ada intel nggak nih? Oh ada Pentium berapa? DOS pakai disket dong. Katanya tadi ada intel. Cuma lagi libur dia. Selamat berlibur. Emangnya penonton nggak libur-libur? Lembur terus. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari aksi komika Panji Pragiwaksono yang merilis pertunjukan spesial stand-up komedi bertajuk Mens Rea di platform Netflix. Istilah mens rea berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti pikiran bersalah atau niat jahat. Persis kayak temen lo di kantor. Bilangnya kerja tim. Aslinya mah timnya dikerjain. Bisa aja rembersan kantor. Penayangan Mens Rea langsung menyita perhatian publik. Panji dengan berani menyentil kekuasaan dan mengajak penontonnya menertawakan absurditas politik Indonesia yang kadang lebih lucu daripada komedi. Belum puas menyentil pejabat, Panji juga menyorot ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang diberikan izin usaha tambang. Menurut keyakinan Panji, itu bagian dari politik balas budi. Nah kalau si Budi nggak balas berarti si Budi orang baik tidak pendendam. Kan balas budi. Kan nggak dibalas sama Budi. Nah kalau Budi balik balas, nanti dibalas balik lagi. Nah Budi balas lagi tuh. Gitu aja terus sampai Budi ketangkep. Budi siapa sih? Keberanian Panji membungkus kritik dengan humor akhirnya berujung pada laporan polisi. Pada 8 Januari 2026, Rizky yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ancaman hukumannya nggak main-main, 3-4 tahun kurungan penjara. Dalam laporan tersebut, Rizky menyerahkan 3 barang bukti utama kepada penyidik. Pertama, flash disk berisi unduhan video pertunjukan Mens Rea. Kedua, hasil cetak cuplikan layar atau capture yang dicetak di selembar kertas. Dan bukti ketiga, selembar dokumen berisi rilis aksi. Ironisnya, penggunaan rekaman Netflix sebagai barang bukti justru mendapat sorotan tajam dari kalangan akademikus. Salah satunya datang dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Menurutnya mengunduh tayangan Netflix tanpa izin pemilik hak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Upaya menyalin konten ke penyimpanan tertentu tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum. Pemilik hak cipta justru memiliki dasar hukum kuat untuk melaporkan pihak yang menyalin atau menyerahkan konten tersebut tanpa izin. Namun Fikar kembali menekankan barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum masih dapat disita polisi selama dapat izin dari pengadilan. Jadi cuma aparat penegak hukum aja yang sah. Pelapor nggak boleh main asal comot aja. Emang lo siapa? Lihat ijazah aja mesti izin yang punya. Benar tuh. Itu juga kalau dikasih. Masa ngambil materi tayang kagak sowan dulu. Kelewatan emang. Siapa sih ini yang kelewatan? Tanya sama Cing Abdel. Kejanggalan pelaporan materi Mens Rea Panji tidak berhenti begitu saja. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan pimpinan pusat Muhammadiyah pun memberi bantahan terkait pelaporan tersebut. Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu menegaskan kalau pelapor Panji bukanlah bagian dari organisasi mereka.
Sampai sekarang tidak ada perintah resmi dari pimpinan pusat untuk melaporkan Panji ke polisi. Bahkan kedua organisasi keagamaan ini tidak mengenal identitas pelapor. UIA, UIU, EO. Jadi pelapor ini sebenarnya siapa? Ya enggak tahu saya. Penanya saya. Harus dikasih paham ini. Kasih paham bos. Keterkaitan pelapor kembali mengundang tanda tanya besar. Tayangan Mens Rea memang muncul di Netflix pada 27 Desember 2025, namun pertunjukan itu sebenarnya sudah lama digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 30 Agustus 2025. Itu berarti kritik dan satir yang dilontarkan Panji sudah dinikmati publik secara offline sejak Agustus silam. Apalagi mereka, penonton, sengaja membeli tiket untuk bisa menonton pertunjukan ini. Tidak ada satupun pihak yang tersinggung. Bahkan penonton yang menyaksikan langsung pulang bukan dengan amarah. Tapi terhibur membawa kesegaran baru. Yang tersinggung mungkin yang makan buburnya nggak diaduk. Dibilang psikopat. Ya. Gua makan bubur juga nggak diaduk soalnya. Apalagi yang buburnya udah sebulan di meja tuh. Oh itu udah basi ya. Mau bubur diaduk kek, nggak diaduk kek, terserah yang makan. Yang penting kan nggak keracunan. Sama yang penting kan nggak ada belatungnya. Komedi secara historis dan filosofis adalah alat kritik sosial. Dari zamannya Bapak Komedi Aristophanes di Yunani kuno hingga George Carlin di Amerika, komedian selalu berdiri di garis tipis antara humor dan kebenaran. Garisnya tipis banget kayak semangka MBG. Ya, tipis ya. Menurut keyakinan saya. Dalam teori humor, komedian senior Bang Miing menjelaskan bahwa orang tertawa itu bukan karena sekedar lucu. Tetapi lantaran mengerti, melihat, mendengar, merasakan, bahkan pernah melakukan apa yang disampaikan dalam materi humor tersebut. Wajar saja jika ribuan penonton yang hadir merasa terhibur karena memahami persoalan yang dibahas dalam materi Mens Rea. Bikin humor itu susah. Apalagi tiap hari. Bukannya ngakak malah muak. Lagian di sini ngapain sih bikin humor? Yang serius dibecandain, yang bercanda malah diseriusin. Bisa aja portal komplek. Namun humor Mens Rea yang semestinya menjadi medium refleksi, kritik dan cermin bagi kegelisahan publik justru kini dipertukarkan dengan ancaman pidana. Politikus Jarod Saiful Hidayat menegaskan bahwa di Indonesia ekspresi semacam ini seharusnya menjadi bagian dari percakapan publik yang sah dan dilindungi konstitusi. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sampai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, semuanya secara tegas menjamin kebebasan bagi warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Baik secara lisan maupun tulisan, serta untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana. Termasuk seperti yang dilakukan oleh Panji. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan dapat berpotensi menimbulkan ketakutan publik, membungkam kritik, dan melemahkan kualitas demokrasi. Ya memang benar, apapun yang berlebihan tidak baik. Makan berlebihan, susah jalan. Kerja berlebihan, rawat jalan. Periode jabatan kelebihan, masyarakat bisa turun ke jalan. Ya kan, turun ke jalan bisa CFD, San Mori, bisa juga demonstrasi. Terkait laporan ke pihak kepolisian, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menegaskan bahwa materi Mens Rea yang dibawakan Panji tidak dapat dipidana secara hukum.
Alasannya karena tidak memenuhi unsur delik yang berlaku saat pertunjukan tersebut ditayangkan. Bagaimana mungkin KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 justru dikenakan pada peristiwa yang terjadi pada 2025? Karena aturan hukum itu tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Menurut keyakinan saya sih, hukum memang tidak berlaku surut. Tapi kepercayaan publik yang tiba-tiba bisa surut. Nah, habis surut biasanya ada tsunami tuh. Jadi kalau kata Bang Napi, wasdapalah. Waspadalah, iya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman merespon kekhawatiran publik soal kebebasan berpendapat di bawah payung hukum pidana yang baru. Ia menjamin pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru justru melindungi para pengkritik pemerintah seperti yang dilakukan Panji. Dari upaya kriminalisasi yang sewenang-wenang. Cius nih. Maca Ci. Pembelaan dan jaminan rasa aman terhadap kebebasan berpendapat mutlak dilakukan. Kekhawatiran ini wajar mengingat rentetan peristiwa teror yang sebelumnya dialami sejumlah konten kreator dan influencer di tanah air. Mereka diteror karena kerap menyampaikan konten kritik terhadap pemerintah. Sebut saja DJ Doni yang dikirim bangkai ayam tanpa kepala beserta surat ancaman. Dulu kan ada juga kepala babi tapi nggak ada badannya. Maunya apa sih pisah-pisah begini ya? Niat neror atau jualan Hot Wheel? Dijual terpisah. Shirley Anavita mobilnya dicoret-coret. Hingga Cikita Fauzi yang mendapat ancaman digital dengan gambar kepala babi. Gambar babi aja kepalanya doang. Emang badannya kenapa sih? Pada akhirnya perkara mens rea bukan sekedar soal satu komika, satu pertunjukan, atau satu laporan polisi. Ini adalah cermin besar tentang seberapa dewasa kita menyikapi kritik. Seberapa kuat demokrasi bertahan ketika humor dianggap ancaman. Dan seberapa lapang negara memberi ruang bagi tawa yang jujur. Jujur. Kalau kata Warkop DKI, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nggak dilarang sih, cuma dibatasi. Yang penting tetap hati-hati. Atur diksi. Biar nggak disomasi. Jika kritik dibungkam dengan pasal dan tawa dibalas dengan penjara, maka yang sedang diadili bukanlah Panji seorang, melainkan keberanian kita sendiri untuk berpikir merdeka. Di titik inilah negara diuji apakah ia memilih melindungi kebebasan berekspresi atau justru takut pada cermin yang menertawakan kekuasaannya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan usai jeda kita akan berbincang via Zoom dengan komedian terkenal di Indonesia, Bang Miing. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita sudah terhubung dengan Dedi Miing Gumelar. Bang Miing. Bang Miing, selamat malam. Apa kabar Bang Miing? Baik, Reja. Alhamdulillah saya baru sehat 2 hari ini. Mohon maaf kemarin dihubungi Metro nggak bisa jalan, lemes, sakit. Malum di Bekasi cuaca lagi masih dalam kondisi minggu-minggu ini udah mulai masuk winter. Winter. Winter ya. Winter is coming. Ya. Bang Miing. Berbarengan sama musim rambutan, Za. Enak tuh malam-malam ngupas rambutan ya. Bang Miing, sebagai komedian senior, saya juga terus terang mengidolakan Bang Miing. Nah, bagaimana Bang Miing
melihat Mensrea dalam peta besar perkembangan komedi Indonesia hari ini? Ya, saya kira kalau pertanyaannya peta besar perkembangan komedi, saya catat baik tuh pertanyaan Ujung Reza nih, keren banget pertanyaannya. Kebetulan ya, hari itu, hari pertunjukan itu di Indonesia Arena, saya hadir dengan istri. Oke. Dapat undangan spesial dari sahabat, dari adik saya Panji gitu untuk bisa hadir nonton. Abang, saya pengen abang nonton katanya. Saya datanglah ke sana gitu loh. Kebetulan Panji itu punya sejarah waktu dia perpisahan SD aja yang ngelawaknya Bagito dulu tuh. Oh Jadi, ya? ya. Wah. Iya betul. Jadi ya Jadi banyak, kalau iya. anak muda bisa disimpulkan betapa populernya Panji, betapa tuanya Bagito kan gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, Bang Miing, Ya. jadi saat Ya. itu bagaimana? Apa ya kesan yang muncul dalam diri Bang Miing ketika menyaksikan acara itu? Saya kira kalau pertanyaan Ujung Raja itu sebuah kemajuan yang bukan main ya. Saya kira dalam catatan sejarah mau kelompok lawak atau pelawak tunggal atau stand up komedi apapun namanya, dia sebagai penghibur komedi itu sesuatu yang bukan main, lompatan prestasi dengan bisa mampu ditonton, didatangi oleh 10.000 orang. Itu kan tidak mudah gitu loh. Tidak Ya. mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang berkali-kali kalau partai politik mau ngumpulin orang 10.000 itu berapa puluh miliar keluar untuk ongkos nasi bungkus, untuk ongkos bis, untuk segala macam kan, dan keluar uang loh. Ya, Demikian ya. juga orang demo ngumpulin 10.000, betul nggak? Gitu loh Ya, kan. ya. Nah, ini Menurut sekarang keyakinannya Bang 10.000 Miing. orang datang. Iya. 10.000 orang datang dan mengeluarkan uang gitu. Artinya Ya. apa? Dia ada satu nuansa dari segmen tertentu yang punya kemampuan membeli tiket itu, artinya bahwa ingin menitipkan tentang kerisauan kemarin dan keresahan hari ini mungkin, atau kegalauan masa datang gitu loh. Lewat apa? Lewat panggung komedi. Jadi komedi itu tidak bisa berdiri sendiri, ada subjek dan objek dan ada predikat lainnya gitu, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Karena bagaimanapun juga saya sering bicara sama Reza kan, bahwa humor ya atau pertunjukan komedi itu sudah tidak bisa dibantah menjadi sebuah katarsis ya, pembebas atau misalnya pembersih di dalam kepengapan situasi masyarakat, misalnya sosial politik, sosial ekonomi. Sama juga kalau orang di dalam ruang tertutup gelap ada secerca cahaya bolong kecil saja, itu sudah sesuatu gitu. Nah demikian juga ketika orang tidak berani berteriak sendiri, tidak punya akses untuk menyampaikan aspirasi, tiba-tiba muncul Panji yang dianggap kredibel, punya kemampuan, smart, lalu lucu, lalu menghibur, dia datang ke sana menitipkan kerisauan itu secara kondisi kehidupan saat ini. Saya tidak ingin menyampaikan pernyataan ini seperti seolah-olah mengkritisi pemerintah juga. Karena apa? Materi yang diambil oleh Panji itu kan diambilnya dari sekedar market. Artinya bahwa sudah beredar di media, di Metro TV dimuat, di TV One dimuat, di Kompas TV, di Tempo, di mana sudah ada di publik. Artinya materi-materi, bahan bakunya sudah ada. Nah, Panji sebagai komika, sebagai pelawak, dia memang sebagai reflektor kan sebetulnya. Bagaimana dia memantulkan, ya kan, dari sumber cahayanya kembali ke cahaya lain, ke tempat lainnya, ke tempat semulanya, dengan cara yang berbeda. Jadi dia memotret semua peristiwa yang ada dalam kurun 1 tahun paling tidak. Ada 2 isu di situ. Pertama ada yang timeless ya. Misalnya ketika dia menyebut Sambo, orang ketawa. Padahal Pak Sambo itu sudah setahun yang lalu peristiwanya. Artinya timeless. Jadi masih orang saking peristiwanya gede masih inget tuh. Atau Teddy Minahasa disebut dan sebagainya gitu. Lalu ada yang current isu yang saat ini ada. Yang kemarin pemilu, yang MK dan sebagainya. Itu semua materi-materi yang disampaikan Panji itu sudah berserakan di ruang publik. Semua orang udah tahu. Nah, jadi orang tertawa itu karena memahami, karena mengerti, bukan hanya sekedar lucu gitu. Nah, di situ dia meletakkan kerisauan itu. Kalau lihat dari ekspresi penontonnya kita lihat, itu betul-betul komunikatif gitu loh. Jadi dari sisi pertunjukan ini sebuah capaian dari panggung hanya seorang pelawak atau storytelling yang ditonton puluhan ribu dalam sejarah baru kali ini menurut saya sih. Dan Bagito pun tidak mengalaminya, tidak mampu melaksanakan itu gitu loh. Ya. Baik. Jadi ini sesuatu, ini satu hal.
Tetapi di hal sisi lain, sehingga kita muncul sekarang ini, maka ketika orang menonton di media sosial, terutama di Netflix, saya kira saya agak menyayangkan Netflix tidak melakukan sensor karena itu media yang sifatnya publik. Jadi nuansa aja, waktu nonton di gedung dengan di Netflix itu berbeda, apalagi yang sudah dipotong-potong. Gitu. Kalau ada di situ misalnya tentang orang protes tentang seolah-olah ada pelecehan agama dan sebagainya, saya kira memang mesti nonton utuh gitu, baru akan mengerti. Nah, Oke, Bang kalau Miing. sudah dipotong-potong, ini masalah menurut saya. Jadi pertama Netflix sebaiknya melakukan sensor, yang mana ya? Sebab apa? Saya bilang Panji sudah melaksanakan show-nya dengan profesional, tapi harus diakui bahwa tidak ada yang sempurna. Pertunjukan Panji itu tidak sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Misalnya apa? Tentang etika, tentang adab, tentang pemilihan diksi yang memungkinkan secara sosial kultur bagi orang Indonesia mungkin tidak patut, mungkin tidak pantas. Jadi Panji tidak ngelawak di ruang hampa loh. Ada tatanan, ada peranata, adat-adat istiadat, ada adab. Itu juga penting bagi teman-teman muda ya, terutama teman-teman komika ataupun pelawak siapa saja dia sekarang yang tengah manggung, yang lagi on. Itu harus betul-betul diperhatikan. Artinya apa? Sudah mulai mendidik diri dengan self censorship gitu loh. Dengan bagaimana punya kesadaran untuk menyensor. Ada patokan, ada ukuran. Saya yakin Panji juga punya ukuran, tetapi kan berbeda masyarakat yang menerimanya. Nah, akhirnya lari kepada teori yang sering orang dengar bahwa humor bisa dijadikan ukuran kedewasaan sebuah kelompok masyarakat. Gitu loh. Baik. Nah, kalau masyarakat yang pertama, misalnya karena orang, baru mampu mentertawakan orang lain. Ada orang apes, lalu orang lain ketawa, ya kan? Ada orang naik sepeda, nabrak pohon pisang, ketawa orang karena dia ada korban. Ada orang di roasting, orang ketawa karena ada orang dikorbankan. Jadi ada tertawa di atas penderitaan orang lain. Lalu di gedung itu di Indonesia Arena saya lihat suasana itu betul-betul ada tingkatan, ada meningkat maksud saya. Kenapa? Masyarakat yang 10.000 itu sudah mampu mentertawakan kondisi situasi yang ada yang dihadapi kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin saja loh mereka itu ketika habis nonton dia tuh nganggur sebetulnya, tapi dia maksain untuk beli tiket gitu, hanya untuk bagaimana terjadinya katarsis dalam dirinya, pembebasan atau pembelaan atau pembersihan di dalam kepengapan itu. Kemudian gitu. yang jadi pertanyaan, Di sinilah humor. Kemudian jadi pertanyaan, apakah menurut Bang Miing komedi dengan muatan pemikiran seperti Mens Rea masih punya peluang besar diterima oleh masyarakat luas untuk ke depan? Saya kira yang memasalahkan kan hanya mungkin sekelompok masyarakat tertentu saja. Ya kan? Kalau ada kata-kata pemecah belah, buktinya sampai hari ini aman-aman saja, nggak ada yang pecah belah. Ya kan? Indonesia ini negara kuat gitu loh. Masa hanya dengan isu kayak gitu. Saya ingin katakan supaya adil bahwa pertunjukan itu tidak sempurna, ada salahnya juga, mungkin ada kurangnya. Pasti adalah manusia, betul nggak? Biasanya Bagito tidak pernah mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Panji. Panji sebenarnya itu mengatakan misalnya kata-kata yang omongan dewasa misalnya. Ya mungkin bisa dikatakan beda zaman atau beda keberanian secara moral, bisa begitu kan? Nah, saya hanya pesan begini, yang pertama bagi masyarakat ya, apakah perlu harus mempolisikan sebuah pertunjukan? Jadi kalau ada banyak di judul-judul di media sosial, Miing membela Panji, sama sekali bukan membela Panji secara pribadi. Saya hanya membela masa depan tentang demokrasi kebudayaan. Saya tidak mau ekspresi melalui komedi ini terbungkam hanya karena ketakutan untuk dimasalahkan. Kalau dulu zaman saya manggung di Orde Baru, mengkritiki Presiden Soeharto, mengkritik Orde Baru, itu yang turun langsung rezimnya, aparaturnya. Saya dipanggil ke Kodam. Saya belum pernah ada yang mempolisikan saya dulu waktu zaman lawak, tapi dipanggil ke Kodam, namanya Laksus Dajaya zaman dulu itu. Lalu diputar ulang tayangan televisi kita atau siaran radio saya. Diperiksa, maksudnya apa ini? Tujuannya apa? Kita jelaskan, setelah dijelaskan beres dan mereka mengerti, aparatur mengerti, kami pulang dengan aman, biasa. Kalau sekarang kan masyarakatnya yang mempersoalkan. Tidak semua masyarakat, maksudnya orang-orang tertentu yang merasa mungkin, ya walaupun sebelumnya kalau delik aduan kan harus orang bersangkutan yang merasa yang dikecewakan atau dirugikan kan, yang melaporkan gitu. Tapi sekarang tiba-tiba ada 2 anak muda mengaku dari kelompok ormas besar, tapi ternyata ormas tersebut tidak mengakui anak itu, ya ini kan juga masalah gitu. Akhirnya jadi berkembang kemana-mana.
Saya sih inginnya disudahi saja loh polemik ini, bahwa itu adalah hanya sebuah pertunjukan, karena bagaimanapun juga ya, saya bilang kalau kita hanya bicara nikel, hanya bicara batu bara, hanya bicara ekonomi, saham naik turun, dolar segala macam, tanpa ada komedi, tanpa ada hiburan, negeri ini kering, brother. Gitu loh. Ya, jadi Dari biarkanlah pengalaman berikan. Anda, dari pengalaman Anda, Bang Miing, di mana batas sehat antara kritik sosial dalam komedi dan resiko disalahpahami publik? Dan apakah Mensreya sudah melewati batas itu, atau nanti ke depannya juga memang ada batasan-batasan yang harus dipenuhi agar kritik dari masyarakat begitu tetap tersalurkan dengan baik, atau seperti apa menurut Bang Miing? Ya. Yang pertama, kita kan semua warga negara memiliki kebebasan berekspresi dilindungi oleh undang-undang. Satu hal, oke, selesai satu ya aja ya, udah ya. Artinya Panji sudah muncul. Yang kedua, dari sisi para pemanggung ini, para delivery ini, para pelaku komedi ini, juga harus punya kesadaran bahwa kita tidak manggung di ruang hampa. Ada norma, ada peradaban, ada etika. Nah, etika ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi relatif menurut saya. Sangat tergantung siapa yang menerimanya, walaupun sebetulnya bisa juga tidak menjadi relatif. Misalnya apa? Kira-kira kalau karena gini, saudara kandungnya humor itu yang paling dekat adalah sosial politik, namanya satir. Yang kedua pornografi, namanya seks. Karena dua-duanya komunikatif. Paling gampang. Reza kalau zaman muda atau saya zaman dulu nongkrong begadang sama teman-teman, nggak usah pelawak, cerita porno aja ketawa orang, bukan pelawak loh. Saking intimnya kan, saking intimnya, alat-alatnya pun nempel dalam tubuh manusia dan kita bawa kemana-mana sehari-hari. Bagaimana kurang akrab? Betul. Ya, Jadi tapi Bang Miing, komunikatif. Begitu juga sosial politik dan satir. Nah, cuman maksud saya yakin Panji udah punya ukuran bahwa ini batasannya memenuhi syarat atau tidak, tapi juga kan orang ada lengahnya. Maksud saya gini, ketika kritis itu melampaui batas digitnya, maka menjadi sinikal. Dan begitu pernah ngalamin itu ya gitu. Pada titik Bang Miing, itu. sebagian penonton gitu. merasa Mensreya lebih menantang pikiran daripada mengundang tawa. Apakah itu kekuatan atau kelemahan sebuah pertunjukan komedi? Tinggal tujuannya mau apa? Mau orang tertawa atau mau orang tepuk tangan? Ya. Paham? Bisa orang hanya tepuk tangan tapi belum tentu lucu loh. Tapi hanya merasa terwakili orang itu. Betul gak? Ya. Ketika dia menyebut tokoh-tokoh yang menonjol sekali di Indonesia ini, yang menjadi ganjalan dari ruang-ruang kepatutan, etika baik hukum maupun apa saja disebutkan oleh Panji, maka gerlah orang itu misalnya. Kendati pun kemungkinan ada yang dirugikan di luar sana. Itu hanya melahirkan tepuk tangan. Ih gila Panji berani loh. Emang bener tuh keadaan begitu. Memang faktanya begitu gitu loh. Berbeda kita dengan nonton misalnya pertunjukan Sri Mulat. Kita tertawa kekeh. Jangan mikir, jangan menganalisa. Gitu loh Za. Jadi tapi ada Anda dua melihat motifnya. apakah Mensreya ini sebagai bentuk kedewasaan komedi Indonesia? Bisa dikatakan iya, tapi juga ini ada akumulasi dari sebuah protes keresahan atau mungkin dalam tanda kutip perlawanan intelektual menurut saya gitu. Terhadap ketidakadilan, kemudian terhadap ganjalan-ganjalan kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi tuh, ketika kita lihat gestur orang ketawa itu adalah katarsis gitu, pembebasan dia. Yang saya bilang, ketika orang nonton PSSI menang atas Thailand, dia loncat padahal dia nganggur loh. Besoknya dia nggak kerja. Atau mungkin berasnya udah kosong. Atau mungkin SPP-nya anaknya belum dibayar. Tetapi ada pembebasan, ada keterwakilan, merasa bahwa ada suasana yang dirasakan. Makanya saya bilang tadi kenapa Panji atau pelawak siapapun dia termasuk saya, kita tuh reflektor, alat pemantul dari kehidupan sosial. Peristiwa empirik diserap oleh kita, dibalikin lagi ke masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Reza tadi misalnya ini adalah bentuk kedewasaan, kemajuan berpikir intelektual, iya betul, maju, smart, nggak gampang lo ngomong 1,5 jam kayak Panji gitu, lancar dengan semua terekam materi-materi itu tidak mudah, belum tentu saya sanggup loh, gitu loh. Bang Miing,
Sebagai Ya, seorang komedian senior, apa hal paling penting yang bisa dipelajari komedian muda dari keberanian narasi dalam show Mens Rea? ya. Kalau menurut saya sih tetap ya sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, sebelum memenuhi ilmunya di dalam bagaimana standing atau apapun kita berdiri di atas panggung untuk menghibur, saya kira yang pertama harus dikedepankan tetap sebagai masyarakat yang beradab adalah keadaban, yaitu etika. Di panggung tuh ada etikanya kok gitu. Ya, misalnya kan berserakan salah kata-kata yang sebetulnya saya sih buat saya sih nggak patut gitu. Tapi Panji lakukan. Ini juga sebuah harusnya menjadi kritik karena bagaimanapun juga. Tapi karena memang terbiasa dengan ukuran Panji mungkin lupa bahwa yang nonton itu bukan hanya komunitas dia gitu. Apalagi dilepas ke Netflix menjadi publik betul. Menjadi general betul semua. Jadi orang yang terdidik dengan orang tidak, dengan orang sekolah dengan tidak nonton akhirnya. Nah, ketika kalau humor dilempar itu sangat tergantung ya tingkat ya kan tingkat penyerapan, tingkat respon, tingkat pendidikan ya, tingkat orang bagaimana memahami itu sangat berbeda-beda. Sehingga apa? Tafsirnya menjadi beda gitu loh. Oke, Ada orang terakhir. ya seperti yang sekarang dilaporkan pada polisi kan kalau nanti di pengadilan ditanya alasannya apa melaporkan itu kan juga harus cari argumen yang cukup baik gitu. Saya yakin Panji sudah menyiapkan itu karena dia punya ukuran gitu bahwa kata-kata dalam tanda kutip ya kalau menurut saya agak melewati etika misalnya omong-omongan yang agak kasar agak kotor mungkin dianggap sebagai simbol kemudaan silahkan saja. Tapi kan kemudaan itu, anak muda sekarang itu tidak harus disimbolkan juga dengan kalimat-kalimat yang saya bilang tadi, bahwa kita bukan manggung di ruang hampa. Ada tata krama, ada adat istiadat kan orang Timur nih, gitu loh. Ya. Jadi Bang ini Miing. koreksi buat anak-anak muda, buat para komika menurut saya ini menjadi penting. Mempersiapkan diri selain tadi keadaban etika tadi, tapi juga ilmunya memang harus bukan hanya sekedar ilmu mencari materi, lalu punchline-nya kayak begini, bukan cuma saja sekedar teknis bagaimana membuat orang tertawa gitu. Nggak sekedar itu. Tertawa itu cuma akibat aja kok. Ya, sempat ramai kan di media sosial juga katanya Panji mengatakan bahwa tidak akan ada lagi Mens Rea. Nah, ini tanggapan dari Bang Miing seperti apa? Saya kira mudah-mudahan pernyataan Panji tidak akan ada Mens Rea memang episode itu sudah selesai. Mungkin dia akan membuat sebuah karya yang dengan episode yang berbeda. Kita berharap ada terus gitu. Dan saya ingin, kendati pun saya mengkritisi teman-teman muda komika termasuk Panji ya sebagai rasa sayang saya kepada teman-teman yang kreatif dan cerdas ini mereka tidak boleh berhenti berkarya gitu loh. Terus harus segarkan Indonesia, cerdaskan Indonesia, dewasakan Indonesia. Tapi kita juga harus tahu, ya kira-kira jangan kita nyuruh orang dewasa menerima kata-kata kita, tapi kalau kata-kata kitanya tidak menjadi patut secara etika, secara pranata atau norma-norma sosial, norma agama dan norma lainnya, itu penting diperhatikan. Nggak tahu ya, Reza, kalau saya dan Bagito itu kan dulu berulang-ulang jebolan lewat festival-festival lawak dengan kriteria jangankan itu ngomong apa ras dan agama aja kita nggak boleh dulu itu. Jadi betul-betul ketat harus betul clean, humor clean betul. Jadi benar-benar walaupun mungkin menjadi sedikit agak terganggu kreativitas kita atas kebebasan itu. Tapi satu hal, saya tidak ingin teman muda ini berhenti berkarya atau Panji misalnya Mens Rea-nya boleh, tapi Panji nggak boleh berhenti untuk mencerdaskan Indonesia dengan humornya atau junior-junior yang lain, para komedian yang lain, komika yang lain terus berkarya. Nggak usah takut. Ada hukum, tapi kita juga harus mawas diri. Ada tatanan tersendiri. Ingat ya, satir itu bagus, mengkritisi sesuatu. Tapi ketika over digit, dia menjadi cynical, menjadi sinis. Nah ini yang nggak boleh. Gitu. Ini penting dipahami oleh teman-teman. Baik, Bang Miing, terima kasih atas waktunya di Midnight Live. Sudah berbagi bersama kita di sini. Sehat selalu, Bang Miing. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan sukses selalu untuk Bang Miing. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Miing. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.
nih ya, zaman sekarang mengisi waktu luang tuh gampang banget. Salah satunya adalah bikin prakarya. Nah, aku lagi ada di salah satu kafe yang ada di Jakarta Selatan. Di sini ada workshop bikin crochet bag atau tas rajut. Jadi kita bisa bikin di tempat selama beberapa jam langsung dibawa pulang. Penasaran seperti apa? Yuk, ikuti keseruanku. Mania, sebelum kita ikut workshop atau kelas crochet bag, aku mau tanya nih sama penyelenggaranya. Namanya Kak Cindy, owner dari Rajut Class. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku kabar baik. Oke, Kak, ini sebenarnya konsep dari workshop crochet bag ini apa nih? Karena lagi happening nih sepertinya yang ada di Jakarta ini. Iya, sebenarnya kalau di Rajut Class sendiri tuh konsepnya kita workshop tapi hasilnya bisa langsung dibawa pulang gitu. Crochet identiknya tuh kan proyeknya lama ya pengerjaannya, tapi kalau di Rajut Class kita udah kurasi semuanya mulai dari benang, bahan, teknik. Jadi proyeknya tuh bisa selesai di tempat dan langsung dibawa pulang hasilnya. Dan contohnya ada bag ini, nanti kita akan buat seperti ini ya Kak. Aduh, apakah bisa seperti ini? Kan ini cantik banget. Bisa dong. Susah nggak sih Kak? Enggak kok, gampang. Nah, sebelum kita ikutan kelas nih, sebenarnya manfaat selain kita bikin bag ya, atau pengalaman baru juga bikin crochet bag, apa sih Kak manfaat dari merajut ini Kak? Selain merajut cinta ya? Kalau ngerajut sendiri sih dari yang aku baca itu tuh bisa jadi stress relief seseorang gitu, dan melatih mindfulness juga karena kita kan fokus ya ngerajut gitu. Jadi itu bisa ngalihin kita dari pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak penting gitu. Oke. Bisa melatih mindfulness, jadi stress relief juga bisa. Iya. Oke Kak, mari kita praktek dan kita buktikan gimana keseruan buat crochet bag ini. Oke, Yuk, let's go. Let's go. Aumania, setiap minggu selalu ada gebrakan terbaru. Kali ini aku dengan kesadaran penuh ikut kelas rajut, yang goalnya adalah bikin tas crochet. Tenang, semua bahan sudah disediakan, mulai dari hakpen, gunting, sampai benang rajut dengan warna sesuai pilihan peserta. Kalau aku pilih warna pink fuchsia, biar makin manja. Step awal kita dengerin penjelasan Kak Cindy sekaligus praktek. Kalau disuruh jelasin lagi gimana caranya, pokoknya benangnya dimasukin dan dikeluarin sampai jadi. Kurang lebih prosesnya selama 3-4 jam. Buset dah, lama juga ya. Kunci dari bikin prakarya rajut ini adalah sabar. Lihat deh, dari mimik muka peserta kelihatan pada fokus dan serius semua. Udah kayak mikir negara aja nih ya. Ayo Kak, semangat Kak. Kamu masih bisa. Beli aja nggak sih? Belum udah putus asa. Ayo semangat Bun. Jangan dicontoh ya Aumania. Masa belum udah mau nyerah sih? Cupu deh. Di workshop ini selain Kak Cindy, aku juga dibantu sama Dek Hani. Walaupun masih adik-adik, kemampuan merajutnya jangan ditanya. Dede-dede aja bisa, masa aku enggak sih? Ini dimasukin 2 kali. Iya. Sebentar, Aumania, ini sepertinya menemukan kesulitan dan bisa dilihat tangan saya ini mulai tremor ya. Aku diajarin sama Dek Hani sebagai tutor di Rajut Class ini. Dek Hani, ini udah berapa lama nih belajar rajut ini? Setahun sampai 2 tahun deh kayaknya. Setahun sampai 2 tahun ya? Aduh lama juga ya. Ini emang hobi atau diajarin sama Kak Cindy nih? Aku diajarin sama Kak Cindy. Kak Cindy ya? Oke, tapi seru nggak bikin rajut nih? Seru banget. Seru banget. Dia bilang seru, aku bilang kayak keringetan ya. Tapi dari tadi diajarin sama Dek Hani yang super talented ini untuk membuat rajut. Nah, aku mau tanya juga nih sama yang sebelahku, Kak Ayu namanya, yang tadi agak stres ya, Kak. Iya. Karena apa Kak stresnya, Kak? Karena kudu ngulang lagi padahal udah setengah jalan. Aku boleh puk-puk kamu nggak, Kak? Kenapa nih kesalahannya, Kak? Iya tadi ada yang keskip di sini jadi harus ngulang lagi dari sini. Nggak apa-apa, karena kita belajar, Kakak akan aku tungguin bersama Dek Hani, tutor kita pada hari ini ya, Kak. Kalau boleh tahu, Kak Ayu ini ngide dari mana sih ikut kelas rajut nih, Kak?
Jadi awalnya itu aku bosan banget ya di kos, apalagi saat weekend kayak nggak ada kegiatan apapun. Jadi udah iseng-iseng buka Instagram, cari-cari kegiatan apa yang bisa aku ikutin. Ternyata nemu di Rajut kelas ini, ya udah ikut aja gitu, ikut daftar. Buat hiburan ya. Betul. Dan rilis stres. Tapi ternyata tambah stres nggak? Kayaknya tambah stres deh. agak stres karena dia ngulang dari awal. Sabar ya Kak. Nah, Mania, pokoknya kita lanjutkan perjuangan merajut tas sampai jadi. Buat besar kecilnya tas tergantung keinginan kita ya, semua bisa diatur. Nah kan, tidak ada sabar yang sia-sia. Tas rajut cantik akhirnya jadi juga. Ini dia tas pink fuchsia buatan anak bangsa. Bangga nggak tuh? Biar makin cantik, aku tambahin bag charm motif pisang. Biar kalau lagi lapar langsung ada yang dimakan. Walau kecil, tasnya juga muat banyak loh. Kita bisa masukin handphone, alat make up, power bank, dan charger. Asal nggak dimasukin kipas angin aja ya, nggak muat say. Gimana Omania? Bagus kan? Mentang-mentang tasnya jadi, begaya-begaya nggak tuh? Yuk cus lanjut ngopi. Awania, ini dia tas kita udah jadi. Kita tunjukkan tas kita. Yeay, crochet bag. Gimana, seru nggak? Seru. Mau bikin lagi nggak? Mau tapi tersiksa ya. Nggak apa-apa, ini baru pertama kali, baru pengalaman, tapi seru banget kegiatan hari ini dan experience-nya dapat banget. Kalau kalian mau bisa juga cek Instagram dari Rajut kelas. Oke. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Fajar, Metro TV. Bye-bye. Suatu hari kau mengucapkan janji-janji yang menyelinap hatiku. Bahagia. Usai sukses menggelar konser di sejumlah kota, penyanyi muda berbakat Raisa Anggiani kembali menggelar konser bertajuk Kepada Yang Terhormat Album Tour. Konser yang digelar pada Selasa malam itu bertempat di Xperia Collaborative Space AJBS Surabaya. Dalam konser yang dibagi dalam 2 babak tersebut, Raisa membawakan 20 lagu. Pada babak pertama, Raisa membawakan 9 lagu non-album seperti Menari Aku Menari, Musing As, dan Kau Rumahku. Lalu pada babak kedua, Raisa membawakan 11 lagu dari album barunya seperti Narasi Kepada, Satu Langkah, dan lagu berjudul Ruang Hidup yang menjadi hits dari album tersebut. Lagu Ruang Hidup ini mengisahkan tentang sebuah perjalanan kehidupan yang berliku dan pada akhirnya menemukan kedamaian dengan caranya masing-masing. Dengan aksi panggung yang atraktif, Raisa berhasil menghibur para penggemarnya yang datang dari Surabaya dan kota sekitar. Konser ini sendiri berlangsung sekitar kurang lebih 2,5 jam. Ditampilkan pada malam ini tentunya adalah lagu-laguku di dalam album, tapi juga di luar album akan aku nyanyikan juga. Kita akan dibagi menjadi 2 babak. Jadi babak 1 adalah lagu-lagu di luar album dan babak 2 lagu-lagu di album Kepada Yang Terhormat. Dan Apa? Baik Aku Mundur Pelan-Pelan sih menurut aku, sama ada satu lagi Ruang Hidup di dalam album Kepada Yang Terhormat, membicarakan tentang pada akhirnya kita harus menemukan damai kita masing-masing. Harapannya dari album ini ke depannya semoga semakin banyak yang bisa mendengar album ini, semakin banyak yang terwakilkan, dan semoga kita semua sejahtera, amin. Konser ini bukan sekedar perayaan musik, melainkan ruang perjumpaan emosi antara Raisa dan para pendengarnya. Di bawah cahaya panggung dan balutan lirik yang jujur, setiap lagu menjadi cerita yang dipulangkan ke hati masing-masing. Malam itu Surabaya menjadi saksi bahwa musik tak hanya didengar, melainkan dirasa dan dibiarkan tinggal dalam ingatan. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.